Pernah nggak sih kamu ngerasa semangat banget di awal mau ngerjain sesuatu, tapi entah gimana, di tengah jalan semangatnya kayak nguap gitu aja? Nah, kali ini kita bakal bongkar tuntas kenapa itu bisa terjadi dan gimana sebuah kode rahasia dalam cara kita ngomong ternyata bisa jadi kuncinya. Oke, kita mulai dari sebuah cerita yang kayaknya relate banget deh buat banyak orang. Ceritanya Esther. Dia udah niat banget sampai ngambil cuti 2 minggu khusus buat mulai bisnis kuenya. Tapi apa yang terjadi? 2 minggu lewat dan boro-boro bikin adonan, mimpinya ya tetap aja jadi mimpi. Nah, perasaan kayak Esther ini punya mimpi tapi kok kayak macet di angan-angan aja. Ini yang jadi masalah utamanya. Tantangan buat bener-bener menyelesaikan sesuatu. Yuk kita bedah di bagian pertama ini. Jadi, menyelesaikan sampai tuntas itu sebenarnya apa sih? Ternyata ini bukan cuma satu hal, tapi semacam paket lengkap. Ada 4 bagian kunci. Fokus yang tajam, disiplin diri buat nolak godaan, aksi nyata buat gerak, dan yang paling penting, kegigihan buat terus jalan. Kalau salah satu aja nggak ada, ya nasib kita bisa kayak Esther tadi, cuma start doang, nggak pernah finish. Terus, kenapa sih susah banget? Nah, di bagian kedua ini, kita bakal bahas penghalang yang sebenarnya. Dan siap-siap, karena ini mungkin beda dari yang kamu kira selama ini. Sering banget kan kita nyalahin si M alias males. Aduh males ah, gitu terus. Padahal, gimana kalau males itu cuma kambing hitam? Sumber aslinya tuh lebih dalam, yaitu psikologi kita sendiri. Jadi ini dia nih, biang keroknya. Ada rasa takut dihakimi, takut ditolak, takut gagal, terus ada perfeksionisme yang sebenarnya lahir dari rasa insecure. Belum lagi overthinking yang rasanya kayak udah kerja, padahal cuma muter-muter di kepala. Nah, penghalang ini tuh licik banget karena mereka ini mekanisme pertahanan bawah sadar kita. Kita mikir, mending nggak usah coba deh biar aman. Padahal, itu sama aja kayak kita nolak diri sendiri. Kita udah gagal, bahkan sebelum kita mulai. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga. Bagian yang paling seru, kode motivasi kamu. Gimana kalau kuncinya itu bukan soal kurang niat, tapi lebih ke salah cara? Ini tentang ngebuka sistem operasi pribadi kita. Nah, ini pertanyaan yang jadi titik baliknya. Apakah ini murni soal kurangnya tekad? Atau jangan-jangan kita cuma salah paham sama cara kerja diri kita sendiri? Pertanyaan ini ngebawa kita ke sebuah alat canggih yang bisa ngebongkar kode motivasi pribadi kita. Namanya The Lab Profile Log. Anggap aja ini kayak kamus buat nerjemahin bahasa pikiran kita sendiri. Kerennya, alat ini tuh nggak ngasih label kayak, kamu orangnya gini. Bukan. Tapi, dia nunjukin pola-pola spesifik dari kata-kata yang kita pakai yang ternyata bisa memicu kita buat gerak atau justru nunggu di situasi tertentu. Oke, pola pertama. Ini soal kapan kamu bertindak. Coba deh kenali diri kamu tim yang mana? Tim proaktif yang hobinya hajar bleh, langsung terjun tanpa banyak mikir? Atau tim reaktif yang perlu analisa dulu, ngumpulin data, baru deh gerak? Nggak ada yang benar atau salah ya, ini cuma soal pemicunya aja. Tim proaktif itu bakal semangat kalau dengar, ayo lakuin aja. Sementara tim reaktif lebih butuh, coba deh pikirin dulu. Selanjutnya, apa ini yang bikin kamu gerak? Wortel alias iming-iming hadiah atau tongkat alias ancaman hukuman. Kamu tipe yang bergerak menuju sebuah tujuan, ngejar apa yang bisa kamu dapetin, atau kamu tipe yang bergerak menjauhi masalah, menghindari hal-hal yang gak enak. Yang menarik, populasinya tuh hampir 50-50 loh. Dan buat orang yang tipenya menjauhi, mereka ini justru paling semangat kalau ada masalah yang harus diselesain atau pas dikejar deadline. Oke, yang terakhir, gimana caranya kamu tahu kalau hasil kerjamu itu bagus? Kalau kamu punya pola internal, kamu yang jadi jurinya. Kamu punya standar sendiri dan kamu tahu kapan kamu berhasil. Malah mungkin kamu nggak suka kalau ada orang yang ngatur-ngatur. Tapi kalau polamu eksternal, kamu butuh validasi dari luar. Kamu butuh pujian, butuh data, atau butuh lihat reaksi orang lain buat ngerasa, oke, kerjaan gue bener. Oke, kita udah kenal sama kode-kode kita. Sekarang bagian keempat, gimana cara pakainya? Percuma kan tahu doang tapi nggak dipraktekin. Yuk kita ubah pengetahuan ini jadi aksi nyata. Nah, ini ada tips jitu khusus buat kamu yang tim reaktif atau perfeksionis sejati. Namanya aturan 40-70% dari Colin Powell. Intinya gini, jangan pernah nunggu punya 100% informasi buat mulai. Itu resep pasti buat nggak ngapa-ngapain. Titik manisnya itu ada di antara 40-70% informasi. Udah cukup? Langsung gas. Caranya simple banget. Pertama, kumpulin data. Cukup antara 40-70% aja dari info atau rasa pede yang kamu butuhin. Kedua, pakai intuisimu. Percaya sama gut feeling kamu buat nentuin kapan harus gerak di rentang itu. Ketiga, ya bertindak. Ambil keputusan, maju aja dulu.
Nanti soal analisis sama penyesuaian bisa sambil jalan. Ini nih jembatan yang kita butuhin buat nyebrang dari dunia mikir doang ke dunia ngerjain beneran. Nah, ini dia bagian paling praktisnya. Kamu bisa pakai bahasa pengarung ini buat ngomong sama diri sendiri. Jadi, kalau kamu tahu tipemu itu menjauhi, jangan bilang ke diri sendiri, bayangin deh semua yang bakal kamu dapetin. Nggak bakal nendang. Coba bilang, ini akan nyelesain masalah keuanganmu. Nah, itu baru kena. Intinya, sesuaikan obrolan di kepala kamu sama pemicu motivasi aslimu. Oke, kita sampai di bagian terakhir. Yuk, kita balik lagi ke cerita Esther di awal. Gimana ya ceritanya kalau dia udah tahu semua ini? Coba kita bayangin, dengan bekal pengetahuan soal kodenya, Esther bisa ngelihat cuti 2 minggunya dengan cara yang beda banget. Misal, ternyata dia itu tipenya reaktif dan menjauhi. Daripada maksa diri, ayo mulai sekarang, yang malah bikin dia beku, dia bisa ngomong ke dirinya sendiri. Oke, yuk kita analisis dulu langkah-langkahnya biar kita bisa menghindari balik lagi ke kerjaannya aku benci. Tiba-tiba ini bukan lagi soal adu kuat tekad, tapi soal nyusun strategi yang pas sama cara kerja otaknya. Pada akhirnya, semua ini bukan soal jadi orang lain. Memahami kode motivasimu itu artinya kamu dapat kekuatan buat berhenti perang sama diri sendiri. Kamu bisa mulai kerja bareng sama dirimu, bukan malah melawannya. Jadi, sekarang pertanyaannya buat kamu, kisah apa yang bakal kamu tulis?